Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Pernah gak sih satu ketika lo ngerasain bahwa apa yang lo kerjain tuh bener-bener rumit dan susah banget? Padahal lo udah melakukannya bener-bener cukup waktu yang lama, kayak udah jadi bagian dari hidup lo sendiri. Gue pernah dan gue mengalami hal tersebut ketika gue berinvestasi mungkin 3 atau 2 tahun yang lalu, dimana gue merasa bahwa apapun yang gue kerjakan tuh berantakan semua. Padahal market lagi bagus-bagusnya. Padahal gue seharusnya memanfaatkan market sehingga gue bisa mengembangkan portofolio gue untuk jauh lebih baik lagi. Tapi kenyataannya enggak. Dan itu terjadi karena beberapa hal yang bakalan kita bahas hari ini. Jadi ceritanya gue waktu pas terakhir gue lagi climbing lagi. Gue lagi happy banget dengan climbing. Gue merasa bahwa gue sebagai orang yang satu jurus lah istilahnya. Satu jurus dalam artian gue suka banget untuk climbing dengan menggunakan metode yang namanya twisting. Kenapa? Ya menurut gue lebih mudah lah. Tapi kenyataannya ketika gue melakukan metode tersebut dan gue overuse bener-bener kayak uh, semua tempat posisi dan segala macam gue twist gue twist gue twist gue twist. Coach gue waktu itu berkata bahwa gak semuanya lo harus twist, lo harus pelajarin gerakan lain. Fundamentalnya itu adalah bikin segitiga. Bikin segitiga, jaga balance lo. Itu adalah fundamental dari climbing. Nggak semua posisi bisa yang namanya bikin segitiga atau fundamental tersebut. Beberapa posisi lu butuh ngotot, beberapa posisi lu butuh tenaga lebih, beberapa posisi emang lu harus imbalance untuk lu bisa sampai atau meraih ke tempat tersebut. Tapi di banyak posisi balance itu penting. Dalam hal ini gue baru belajar bahwa yang namanya fundamental dari semua hal itu penting. Jadi ketika lo melakukan segala sesuatu, lo sebenarnya harus tahu dulu fundamentalnya apa. Dalam hal ini, balance untuk wall climbing. Dengan lo melakukan balance, lo bakalan save a lot of energy. Bukan cepat selesai, tapi lo save a lot of energy sehingga lo bisa melakukan banyak hal dan lebih jauh lagi. Karena dengan tenaga lo yang ada, tentu aja tenaga lo punya kapasitas tersendiri, ya lo bisa latih untuk memperbesar kapasitas tersebut. Tapi dengan lo melakukan hal yang sesuai dengan fundamentalnya, balance, seimbang, lo bisa save a lot of energy sehingga kapasitas lo bisa dipergunakan secara lebih maksimal. Yang kedua, lo lebih aman. Lu nggak keluarin tenaga berlebihan, otot yang nggak perlu, sehingga lu nggak perlu overuse dengan tenaga lu yang ada gitu. Dan berikutnya lagi lu kayak grip lu lebih baik dan apa ya, ya nggak luka-luka lah. Kalau misalkan lu overuse semuanya, kebanyakan ya luka-luka. Intinya sih seperti itu. Sama halnya kayak di golf. Golf juga sama. Sebenarnya menurut gua tekniknya bener-bener rumit, tapi inti dari semua permainan itu golf itu adalah di pergelangan tangan sih sebenarnya. Kalau gue dari ini ya gue pelajarin ya, bahwa di tangan kiri lu ketika tangan kanan lu itu sebenarnya hanya untuk bukan untuk tenaga tapi sebagai balancing aja. Sebenarnya dari semuanya yang itu tenaga tenaga keluar dari tangan kiri lu. Dan posisi yang balance dalam hal ini tetap dan tidak berubah-ubah itu akan membantu lu untuk memukul bola jauh lebih baik lagi. And then come to investment. Sama halnya kayak investment dalam halnya dalam kehidupan, ada fundamentalnya gitu. Dalam investasi, fundamental kalau lu bicara value investing ya tentu aja kita ngomongin tentang membeli murah, menjual mahal. Tapi problem dari ya ada bilang yang kayak membeli murah terus udah gitu keep for a longer time itu juga bisa. Tapi taulah permainan lu apaan, tahu fundamentalnya seperti apa. Kedua, ketika lu sudah tahu fundamental dari permainan lu harus mempelajari pilar-pilar dari fundamental tersebut. Contoh kalau misalnya ngomongin tentang fundamental ya, uh, di investasi, murah mahal itu tuh siapa sih yang nentuin kenapa bisa disebut murah atau mahal? Nah itu adalah pilar-pilar dalam bentuk investasi tersebut gitu. Apakah benar perusahaan ini benar-benar murah atau memang sepantasnya dihargai murah? Apakah perusahaan ini punya masa depan atau perusahaan ini
nggak ada masa depannya sama sekali. That's it loh. Ketika lu tahu fundamental apa yang mesti lu lakukan, lu harus pelajari juga pilar-pilar yang menopang dari fundamental tersebut. Jadi lu nggak bisa serta-merta kayak, oh ya udah gue udah tahu fundamentalnya, lu gue nggak pelajarin pilar-pilarnya. Di climbing juga sama, bentuk segitiga dan bagaimana cara dia meraih, pilar-pilarnya ternyata ada. Nggak cuma pilar dalam hal ini adalah ngomongin tentang nge-twist kayak tadi gitu. Nge-twist sehingga bisa mencapai jangkauannya lebih besar. Ternyata ada lagi yang namanya narik gitu, menggunakan tenaga bagian atas tapi di bagian bawahnya kakinya lepas. Nah itu adalah salah satu caranya. Intinya adalah ketika lu punya frameworknya, lu harus tahu kenal cara dari framework itu bekerja. Apa aja yang lu harus pelajarin, dan hampir semuanya yang lu mesti pelajarin emang lu harus pelajarin. Gue jadi ingat waktu pas gue zaman gue kuliah, gimana ya, waktu pas gue kuliah gue benci banget yang namanya evaluasi karena harus menggunakan DCF, dan menurut gue DCF is kind of bullshit karena panjang banget dan banyak banget asumsi yang harus digunakan, repot banget hitungannya, tapi itu memang harus dikerjakan. Dosen gue pernah berkata, in order to be a successful analyst, ya lu mau nggak mau lu harus mengerjakan, tangan lu harus kotor dengan hal-hal kayak gini gitu. Dan ketika lu udah paham cara-cara kotor ini, dalam artian kayak ya DCF-nya segala macam, lu bisa membuat cara tersebut jadi lebih ringkas, tapi lu bisa paham. Gue kasih contoh deh. Pertama kali gue denger Lo Keng Hong ngomong bahwa PE ratio dengan PBV itu adalah cara yang dia gunakan, gue ngerasa kayak, wah gampang banget nih, valuasi, cuma begini aja. Terus setelah gue pelajarin dan gue pernah ketemu dengan orangnya, gue pernah ngobrol juga dengan dia dan segala macam, ternyata itu cuma kayak semacam topeng bahwa dengan ngomongin PE murah, PBV murah dan segala macam. Tapi nyatanya dia drill down dari company-nya itu sendiri gitu. Dan dia tahu dengan resiko ketika dia berinvestasi dengan PE murah tersebut. Jadi ketika ditanyain kayak, manajemennya gimana nih? Kalau misalnya manajemen bermasalah kayak gimana? Ya MOS-nya cukup tinggi lah gue untuk mengendalikan, dalam tanda kutip, bukan mengendalikan sih, kalau misalkan manajemen bermasalah ya nggak akan jauh turun lebih jauh lagi lah gitu. Intinya asetnya masih ada lah gitu, atau sum of part ya kalau misalkan dihitung-hitung semuanya bisa jadi lebih besar lah. Intinya seperti itu. Intinya adanya di intinya bukan di PE ataupun PBV ratio tersebut, tapi di drill down dari company-nya itu sendiri. Dan ketika gue mendengarkan Lo Keng Hong hari ini ngomongin bahwa ya udahlah pakai PE atau PBV, itu berada di tempat yang jauh benar-benar berbeda ketika gue pertama kali mendengarkannya. Kenapa? Karena sekarang gue mengerti tentang fundamental dari bagaimana Lo Keng Hong itu berpikir. Ketika di awal ngomongin seperti itu, lo akan menggunakan logika dari apa yang lo milikin sehingga lo mungkin mereject ataupun menerima bahwa ini terlalu mudah dan ini terlalu sulit. Tapi ketika lo sudah mengetahui dalamannya bagaimana cara perusahaan itu bekerja dengan model tadi DCF dan segala macam, bagaimana lo membaca laporan keuangan, bagaimana lo mengetahui bahwa perusahaan ini melakukan fraud atau enggak, lo akan berbicara di hal yang sama dengan pengertian yang benar-benar jauh lebih berbeda dibanding ketika lo pertama kali mempelajarinya. Jadi hang on dengan apapun yang lo kerjakan, karena dari apapun yang lo kerjakan saat ini dengan segala bentuk kerumitan yang ada, lo akan mempelajari bahwa akan ada framework yang bisa lo milikin di kedepannya untuk mempermudah apapun yang bisa lo kerjakan sekarang. Tapi kalau misalkan lo cari shortcut saat ini, seperti layaknya gua mencari shortcut untuk climbing lebih cepat, lebih baik dengan cara sendiri tanpa mempelajari segala jenis pilar-pilar dari fundamental itu sendiri, ya hasilnya mungkin lo akan kehabisan tenaga jauh lebih cepat, lo akan capek jauh lebih cepat, dan lo merasa bahwa diri lo tuh berantakan habis. Ya, jadi kesimpulan yang gue butuh kasih tahu sama kalian, dan gue bakalan mempelajari ini lebih jauh lagi, menurut gue pertama adalah lo harus tahu fundamental dari apa yang lo kerjakan. Fundamental itu penting. Dan kedua, lo harus tahu pilar dari fundamentalnya. Jadi ini adalah satu hal yang belum pernah gue omongin ya. Gue ngomongin fundamental itu harus berbentuk dengan framework,
Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana framework itu bekerja dan bagaimana framework itu dibangun. Pilar-pilar inilah yang sebenarnya lu harus pelajarin. Pelajarin secara seluruhannya. It's okay, lu bakalan kecapean untuk mempelajari hal tersebut. Tapi kalau misalkan lu sudah memahami pilar-pilar tersebut, mudah-mudahan, hopefully, lo akan jauh lebih mudah ke depannya. Dan gue berharap hidup kalian ataupun hidup gue sendiri, ketika kalian sudah memiliki framework dan mempelajari segala bentuk pilar-pilar yang harus kalian kerjakan, akan jauh lebih mudah dan tidak terlihat berantakan. So that's it. Kalau ada yang mau diskusi, bisa datang ke Instagram gue di @bayutabusala atau lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.